Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la rasul amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan, ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala aydan, ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa ma yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin amma ba'd. Pada hari yang agung dan mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita begitu banyak nikmatnya. Pada hari yang agung dan mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memuliakan kita dengan nikmat iman dan Islam. Salah satu bekal yang akan kita bawa menuju hari yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu la yanfa'u malun, tidak bermanfaat lagi harta maupun anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang dengan hati yang bersih, orang yang datang dengan hati yang selamat. Oleh karena itu jemaah sekalian, sebuah kesyukuran bagi kita karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita begitu banyak nikmatnya. Berupa nikmat kesehatan. Banyak saudara-saudara kita, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang masih terbujur kaku di rumah sakit karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan nikmat kesehatan kepadanya. Namun Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat ini jamaah sekalian. Begitu pula dengan nikmat kesempatan. Banyak dari saudara-saudara kita yang sibuk dengan perkara-perkara duniawi, sibuk dengan urusan-urusan mereka sehingga tidak memiliki kesempatan untuk datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan nikmat iman dan Islam, nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari saudara-saudara kita yang tidak diizinkan untuk memiliki nikmat iman dan Islam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala meminta kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika sekiranya engkau mensyukuri nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat tersebut. Dan sebaliknya jika kalian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh azabku sangat pedih. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, suri tauladan bagi umat manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pengaduan tersebut Allah abadikan di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan berkatalah Rasul, ada sebagian umatku yang membelakangi Al-Quran. Siapakah gerangan orang-orang yang mengabaikan Al-Quran? Yakni orang-orang yang tidak mau membacanya. Yakni orang-orang yang disibukkan dengan perkara-perkara duniawiyah sehingga tidak memiliki lagi kesempatan untuk membaca dan membuka Al-Quran. Padahal kita tahu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ini sebagai mau'izah, peringatan bagi kita jamaah sekalian. Allah berfirman, laqad anzalna ilaikum
kitaban fihi qirtasin afala ta'qilun. Qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur. Telah datang kepada kalian Al-Quran, mau'izah sebagai peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran merupakan kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, itu adalah kitab. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Terkadang kita membaca sebuah buku yang terkenal yang dituliskan oleh penulis-penulis terkenal. Di pembukaan bukunya, beliau menuliskan bahwasanya ini adalah hasil terbaik kami. Jika ada saran atau kekurangan bisa dikirimkan dan seterusnya. Namun Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di awal surah, Allah berfirman, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Taraktu fikum amrayni lan tadillu la in tamassattum bihima kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Jikalau kalian memegang teguh perkara tersebut, taraktu fikum amrayni lan tadillu, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu kitaballahi wa sunnati? Al-Quran dan sunnahku, kata beliau Subhanahu wa ta'ala. Sunnahku, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun keutamaan membaca Al-Quran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man qara harfan min kitabillahi falahu al-hasanah wal hasanatu lahu bi'ashri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lam mim harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca Al-Quran, falahu hasanah, baginya kebaikan, dan kebaikan tersebut akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif satu huruf, alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran merupakan petunjuk atau mujizat yang terbesar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fala yadhill, mereka tidak akan sengsara, wa la yashqa, dan tidak akan sengsara. Adapun orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dan kehidupannya akan dijadikan sempit, walaupun kehidupannya akan dijadikan sempit dan tidak merasa bahagia. Dan adapun balasan di akhirat, dibangkitkan dalam keadaan dusta. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ketika mereka berkata, wahai Tuanku, mengapa engkau membangkitkan aku dalam keadaan buta? Padahal dulu di dunia aku melihat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kadzalikal yauma tunsa. Maka pada hari ini engkau dibutakan dan engkau dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-jaza'u min jinsil amal. Perbuatan sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingati kita bahwasanya Al-Quran juga akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat, yang dimana tidak ada lagi bantuan selain bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan amal-amal kita yang ada di dunia. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena ia akan datang di hari kemudian untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim,
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ورسول أما بعد. Pada khutbah yang kedua ini saya selaku khatib mengajak kepada jemaah sekalian untuk kembali berpegang teguh kepada Al-Quran Subhanahu wa ta'ala, Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Telah aku turunkan kepada kalian kitab fihi dzikrukum, di dalamnya banyak sekali manfaat. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berfikir? Apakah kalian tidak mengerti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Pada khutbah yang kedua ini saya akan mengajak kepada jamaah sekalian untuk bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diampuni dosa-dosa kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.